Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Bapak-bapak jemaah salat maghrib Masjid Baitul Mukhlisin, yang semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan keberkahan pada usia, pada harta yang Allah titipkan pada kita. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari segala macam keburukan dan diberikan istiqomah untuk selalu melakukan kebaikan demi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya hingga detik ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Salawat serta salam sama-sama pula kita aturkan pada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Bulan yang lalu kita sudah membahas tentang apa, Pak? Cat rambut. Ya. Uban sama semir rambut. Ya. Enggak ada yang berubah kayaknya dari bulan yang lalu rambutnya. Putih tetap putih. Ya. Yang hitam tetap hitam. Sekarang kita masuk bab yang ke-7. Mungkin kecil kemungkinan kita sudah pernah praktek, Pak. Tapi ini sunnah. Bahkan sunnahnya bukan hanya sunnah perkataan, tapi juga sunnah perbuatan. Rasulullah melakukan sunnah ini dan beliau menyebutkan dalam beberapa riwayat, nanti kita bacakan tentang keutamaan sunnah ini. Apa itu? Tentang celak mata Rasulullah. Celak mata. Ya, celak mata, Pak. Nah, ini sunnah, Pak. Ya, sunnah. Yang pernah praktek, Pak? Belum pernah kan? Betul tadi sampaikan, betul kan? Ya. Saya pernah pakai punya istri. Habis membaca hadis-hadis ini saya coba. Ya. Sunnah hukumnya, Pak, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Yang sunnah bagi perempuan tidak laki-laki itu pacar, inai, apa namanya? Ya. Kutek ya. Ketek. Kutek, Pak. Nah, itu bagi perempuan iya, bagi laki-laki enggak. Tapi kalau celak perempuan dan laki-laki. Ya. Adapun bahan yang paling bagus untuk bercelak ini nanti disebutkan juga dalam hadis-hadis di sini, yaitu dari ismit namanya. Ya, ismit itu semacam batu, ya, batu ismit namanya. Kemudian dihaluskan, entah dikasih air, entah kasih apa,
ya nanti dia bisa dijadikan celak. Itu alat paling bagus. Kalaupun ada alat-alat terbaru yang sebagus itu ya silakan. Yang penting jangan sampai membahayakan mata kita. Karena ismit ini nanti kita bacakan hadis-hadisnya, bercelak dengan ismit itu banyak keutamaannya. Ya, ismit di sini saya baca di beberapa referensi, itu batu yang terdapat di daerah Iran dan Syam. Selainnya nggak ada, Pak. Adanya di Iran sama daerah Syam, ya, Syria dan sekitarnya. Jadi batunya hanya di sana. Kalau batu gio nggak tahu saya di mana. Pakai arang. Ya. Hitam sih hitam, Pak. Ya, tapi kalau keutamaannya kayaknya nggak ketemu deh. Ya. Nah, itu tadi. Kalau dengan ismit ini keutamaannya banyak. Ya. Selain hadis-hadis yang nanti kita sampaikan, Al-Imam Ibnu Qayyim juga pernah menyebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad tentang keutamaan bercelak dengan ismit, batu jenis ismit tadi itu. Ya, yang pertama menjaga kesehatan mata. Ya, yang kedua menguatkan dan memperjelas pandangan. Ya, kemudian juga melunakkan dan mengeluarkan kotoran mata. Maka nanti waktu bercelak terbagus itu, terbaik itu malam hari sebelum tidur. Nah, itu waktu bercelak paling bagus. Ya, nanti dia mengeluarkan kotor-kotoran mata itu. Ya. Nah, itu tentang celak. Kita bacakan hadis-hadisnya. Hadis yang pertama tentang bab ini. Hadatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi. Qala hadatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad ibn Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iktahilu bil ismit, bercelaklah kalian dengan ismit, fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Karena bercelak dengan ismit itu kata Rasulullah ya, mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Ya. Wa za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun. Ya, mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin salasatan fi hazihi wa salatan fi hazihi. Kemudian Ibnu Abbas juga meyakini, kata Parwayi, ya, bahwa Rasulullah itu mempunyai tempat khusus, ya, tempat celak mata yang khusus yang beliau miliki dan beliau gunakan setiap malam. Jadi Rasulullah setiap malam itu bercelak, ya, 3 olesan di bagian mata yang satu dan 3 olesan di bagian mata yang lain. Ya, 3 olesan mata kanan, 3 olesan mata kiri. Itu hadis yang pertama. Ya, ini Rasulullah pakai kalimat perintah, iktahilu. Ya, bercelaklah kalian. Ini kan perintah, Pak. Ya, karena dia tidak sampai kepada derajat ibadah, maka maksud perintah di sini adalah sunnah. Ya, sunnah. Rasulullah memerintahkan kita, maksudnya menyunnahkan kita. Hukumnya sunnah bercelak dengan ismit. Nah, di sini tadi disebutkan 2 keutamaannya, mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Nah, mungkin diantara salah satu yang bisa mengurangi minus kita, Pak. Ya, minus mata kita itu banyak-banyak bercelak. Ya, dia nanti akan mencerahkan penglihatan kita. Ya. Atau dengan cara-cara yang lain lah, yang ngurangin minus mata itu. Ya. Ada yang jemaah langsung ngomong sama saya. Selesai saya khutbah di daerah Koja, datang bapak-bapak usianya di atas 60 tahun, Mbak, orang Padang. Ya, beliau ngasih saya tips ini. Ya, saya dulu minus berapa gitu matanya. Satu yang saya kerjakan Pak Ustadz, kata dia. Apa itu? Saya paksakan baca Quran. Ya, saya paksa baca Quran dengan tanpa kacamata, padahal dia minus tadi itu. Entah berapa, saya lupa berapa minusnya. Kemudian datang ketika itu sama saya udah nggak pakai kacamata. Kata dia caranya begitu, paksa baca Quran tanpa kacamata. Bisa nggak yang minus-minus nih? Pak Haji bisa, Pak Haji ya?
Bisa kan? Nah, coba. Nah, ini salah satu ya, salah satu yang langsung orang itu yang ngomong sama saya. Ya, ketemu itu udah nggak pakai kacamata, begitu. Ada juga yang mengatakan ketika sholat jangan pakai kacamata, ketika sujud itu jangan tutup mata. Nah, itu juga salah satu katanya menguatkan mata kita itu. Nah, jangan merem, ya. Jangan pakai kacamata ketika sholat. Nah, itu juga ada yang mengatakan begitu tuh. Yang salah satu mungkin ngilangin minus atau apa nggak tahu lah saya. Ya. Nah, dan salah satu caranya yang kita bahas sekarang yaitu dengan celak mata. Nah, kalau ada temannya lagi umroh, coba pesan. Selagi masih bahas ini, minggu depan udah lupa ini. Ya. Ya. Sifat itu apa, Pak? Dua-duanya atas bawah. Namanya sifat. Iya. Bahannya dari ismin nggak, Pak? Ah, iya betul, itu namanya celak. Ya. Itu namanya celak mata. Nanti hitam tuh warnanya. Kalau orangnya putih biasanya keren, Pak, habis bercelak itu. Tapi kalau orangnya hitam nggak tahu saya. Nakut-nakutin bocah. Jangan keluar malam-malam. Ya, kabur bocah. Nah itu. Nah, teman-teman yang lagi umrah coba pesan celak ismit begitu. Ya. Karena di sini nanti juga disampaikan, Pak. Ya, sekarang banyak ismit palsu begitu, yang membuat mata kita bahkan bisa rusak. Nah, hati-hati. Ya. Jangan bikin sendiri. Ya, apalagi kayu batu-batu kali sebelah itu kan, jangan. Ya. Ya. Bukannya menerangkan mata, ntar malah buta, ya kan? Hati-hati. Nah, yang punya istri saya tuh nggak tahu ismit apa enggak. Ya, nggak ngerti juga saya. Saya cuma baca hadis ini, wah iya bagus nih gitu. Habis itu ya udah praktek. Nggak tahu entah ismit atau nggak tahu saya. Spidol jangan, Pak. Itu 11-12 sama arang tadi itu. Apalagi yang permanen, nah jangan. Nanti kondangan malu, istri yang malu, kita enggak. Ya. Hadis yang kedua. Hadatsana Abdullah ibn Sabbah al-Hashimi al-Basri. Akhbarana Ubaidullah ibn Musa. Akhbarana Israil ibn Yunus an Abbad ibn Mansur. Hadatsana Ali ibn Hujar. Hadatsana Yazid ibn Harun. Hadatsana Abbad ibn Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla ayyanama bil ismit salasan fi kulli ainin. Nah, kata Ibnu Abbas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak dengan ismit sebelum tidur 3 kali setiap bagian mata. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ya. Berarti malam hari sebelum tidur. Nah, itu waktu terbaik pakai celak. Bukan sebelum kondangan, Pak. Nah, walaupun nggak masalah juga, ya, siang nggak masalah. Cuman Rasulullah mengajarkannya, mencontohkannya malam. Ya. Kemudian sunnahnya makainya itu 3 kali dengan hitungan ganjil. Pokoknya ganjil aja, sampai hitam aja. Nah, kalau sampai 11 baru hitam ya 11. Ya, tapi kalau bisa 3 ya 3. Karena Rasulullah tadi disebutkan oleh Ibnu Abbas 3 kali setiap bagian mata. Ya, karena Rasulullah memang biasa melakukan hal-hal yang sunnah itu dengan hitungan ganjil. Karena beliau mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan idza tahala ahadukum falyaktahil witran. Jika salah seorang di antara kalian bercelak, maka bercelaklah dengan hitungan ganjil. Nah, hitungan ganjil di sini ada 2 cara, Pak. Cara yang pertama sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas tadi. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Atau cara yang kedua,
kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Jadi ganjilnya 5 kali. Yang kanan 3 kali, yang kiri 2 kali. Nah, itu cara yang kedua. Ya, intinya ganjil. Ya. Adapun cara ngolesinnya, ya, kalau yang mau cuma 3 kali langsung atas sama bawah dapat, itu taruh di tengah-tengah, kemudian tutup matanya, tarik begitu. Nah, itu salah satu cara, Pak. Atau paling enggak ya di sedikit-sedikit, ya 1, ya 2 gitu kan. Ya. Ya. Masing-masing lah. Ya, kalau belum hitam 3 ya 5, 7, 11 ya. Begitu. Ya. Jadi caranya begitu. Ganjil yang pertama masing-masing 3, berarti masing-masing ganjil. Cara yang kedua, hitungan dua-duanya ganjil. Walaupun yang kiri terhitung genap, ya, cuman dua-duanya terhitung ganjil. Nah, itu caranya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga. Hadatsana Ahmad ibn Mani, qala hadatsana Muhammad ibn Yazid, an Muhammad ibn Ishaq, an Muhammad ibn al-Munkadir, an Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ismin indan naum. Ya, hendaklah kalian bercelak dengan ismin sebelum tidur, kata Rasulullah. Fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Ya, karena ia akan menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Nah, lagi-lagi ini terulang keutamaan ismin ini. Ya. Dan lagi-lagi Rasulullah merintahkan indan naum, sebelum tidur. Ya. Beliau bercelaknya sebelum tidur, kata Ibn Abbas. Kemudian Rasulullah juga perintahkan kita umatnya bercelak juga sebelum tidur. Ya. Hadis yang selanjutnya, 2 hadis lagi. Hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Abdullah ibn Utsman ibn Khusaim an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira akhalikumul ismin yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Beliau mengatakan celak mata terbaik bagi kalian adalah ismin karena menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Terulang, hadisnya terulang. Hadis yang terakhir, hadatsana Ibrahim ibn Musammir Al-Basri qala hadatsana Abu Asim an Utsman ibn Abdul Malik an Salim an Ibni Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ismit, hendaklah kalian bercelak dengan ismit. Fa innahu yajlul basara wa yumbitu sya'ar. Ya, karena dia menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Nah, itu hadis-hadis tentang celak, Pak. Ya, silakan dipraktekkan karena hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Udah habis bab 7 ya, tentang celak. Udah apa lanjut, Pak? Dikit banget, Pak ya. Ya, berarti kita lanjut bab 8. Karena ada beberapa bab itu memang beberapa hadis. Ya, bahkan nanti ada satu bab itu cuma 2 hadis ya. Yang termasuk yang ismid ini ya, udah hadisnya sedikit diulang-ulang lagi. Ya. Cuman memang ya Imam Tirmizi mencantumkan hadis-hadis itu. Ya. Kemudian hadis yang bab yang ke-8 tentang pakaian Rasulullah. Ya. Pakaian Rasulullah. Yang pertama yang perlu kita ketahui, dan insyaallah sama-sama sudah kita tahu, bahwa pakaian itu tujuan utamanya untuk menutup aurat. Ya, itu Pak. Tujuan utama memakai pakaian itu untuk menutup aurat. Merek, ya bahan, ya segala macam, nah, itu nanti nomor sekian. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, pakaian itu hukum asalnya mubah. Termasuk merek, bentuk segala macam itu mubah kecuali yang dilarang oleh syariat. Nah, jadi memakai pakaian itu hukum asalnya adalah mubah, boleh-boleh saja, merek apa, warna apa, bebas, kecuali yang dilarang oleh syariat. Nah, apa saja yang dilarang oleh syariat? Yang pertama, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, kulu wasrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhilatin.
makanlah, minumlah, pakai pakaianlah, sedekahlah, ya, selama tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Nah, ini yang pertama yang dilarang oleh syariat, berlebih-lebihan dan sombong. Yang kedua, ya, hadis yang kedua tentang sombong juga, Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari juga, kul masyi'ta wa albis masyi'ta ma akhta'tuka isnatani sirfun atau sarfun au makhyalatun. Makanlah apa yang kalian makan, bebas mau makan apa. Berpakaianlah apa yang kalian pakai, ya. Dan janganlah kalian melakukan dua kesalahan, yaitu berlebih-lebihan dan sombong. Nah, jadi sekali lagi, hukum asal pakaian itu adalah mubah, kecuali yang dilarang oleh syariat. Yang pertama, berlebih-lebihan dan sombong. Yang kedua, ya di sini disebutkan, ya bukan oleh Imam Bukhari tapi pensarah kitab ini, ya, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, yaitu tidak isbal, ya, pakaian tidak isbal. Isbal itu apa, Pak? Memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Hadisnya banyak, Pak. Maka hukum yang keluar dari hadis-hadis itu juga nanti bermacam-macam, berbeda-beda. Ya, hadisnya banyak. Di antaranya Rasulullah mengatakan salah satu, ada 3 golongan manusia. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, mereka tidak akan dipedulikan oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, mereka tidak akan mendapatkan ampunan pada hari kiamat. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. 1, al-musbil, orang yang isbal. Simak dulu, Pak, jangan marah dulu. Nanti saya sampaikan hukum isbal itu. Ya. Ya. Nah, ini termasuk yang sensitif dibahas, ya, tentang isbal. Apalagi kita masyarakat yang sudah terbiasa. Nanti saya sampaikan hukumnya tentang 3 hukum isbal itu. Kita baca dulu hadisnya. Yang pertama al-musbil, ya, yaitu orang yang isbal. Yang kedua al-mannan al-munafiq sil'atahu bil. Yang kedua al-mannan. Al-mannan itu orang yang pengadu domba. Ya. Ngadu domba supaya temannya kelahi, marah-marahan. Yang ketiga al-munafiq sil'atahu bil halafil kadhib. Ya, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, udah bohong sumpah lagi, Pak. Nah, ini termasuk 3 golongan yang nanti mendapatkan ancaman seperti itu. Ya, sumpahnya palsu. Jual dagangan sumpah palsu. Nah, sumpah ini modal sekian, sumpah ini bahannya ini, sumpah ini impor dari sana, begitu. Padahal enggak. Nah, maka ini termasuk. Dan hadis-hadis yang lain tentang isbal ini, Rasulullah mengatakan ma'asbala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki dari sarung, kalau di situ sebutkan sarung, maka tempatnya neraka. Atau hadis yang lain tidak menyebutkan sarung, apa saja ma'asbala minal ka'bain fa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki, maka tempatnya neraka. Nah, dari hadis-hadis yang ada ini, yang tadi saya sampaikan, nanti ada hadis yang lain tentang hadis Abu Bakar. Abu Bakar itu apa? Ketika mendengar Rasulullah menyebutkan tentang isbal itu, ya Rasulullah, saya kurus. Kalau enggak ditarik celana saya, sarung saya, maka melorot. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ya, engkau tidak termasuk yang melakukannya karena sombong. Ya, jadi ada kalimat apa situ, Pak? Sombong. Maka kata para ulama, ya, kalau sombong haram, kalau tidak sombong tidak mengapa. Ya. Dan setelah para ulama membaca hadis tentang isbal itu banyak, Pak. Mungkin belasan hadis lah. Nah, hukumnya isbal itu kita ambil kesimpulan hukumnya ada 3. Yang pertama, isbal itu hukumnya boleh kalau memang itu sudah menjadi pakaian adat kebiasaan mereka. Atau memang mungkin karena ada hajat, pakaian kantor. Nah, lucu kan di kantor cingkrang kan? Jadi mereka sudah biasa isbal, maka seperti ini keadaannya hukumnya boleh. Ada hajat namanya. Kemudian isbal itu hukumnya makruh. Yang kedua, kapan makruhnya? Kalau khawatir dia menjulurkan pakaian sampai tumit terkena najis, maka makruh. Sudah jelas dia pengen lewat pasar, sengaja dikebawahin celananya,
kan otomatis nanti khawatir terkena najis besar, Pak. Maka ketika itu dia isbal makruh hukumnya. Yang ketiga hukumnya haram. Kapan? Ketika dia melakukannya karena sombong. Jadi hukum isbal itu begitu, Pak. Ya, nggak bisa kita membaca satu hadis kemudian kita ponis orang lain dengan hadis yang kita tahu, nggak bisa. Nah, yang hadis-hadis yang lain nggak dibaca lagi, atau sarah-sarah ulama nggak dibaca secara menyeluruh. Begitu pula dengan fatwa-fatwa para ulama. Nah, nggak dibaca. Nah, ini khawatirnya kalau kita ketemu satu hadis, udah menjadi senjata kita untuk menyalahkan orang lain. Dia baru hijrah, Pak, ngaji. Pas ketepatan ustadznya hari itu bahas satu hadis itu. Ma'as bala minal ka'bain fa finnar, kata ustadznya. Apapun yang di bawah mata kaki tempatnya neraka. Habis itu tidur dia. Besok-besok nggak datang lagi. Padahal besoknya ustadznya mau baca hadis tentang Abu Bakar tadi, hadis yang lain, syarahnya, hukum-hukumnya. Dia nggak datang lagi. Cuma satu hadis tadi dia yang dengar. Akhirnya apa yang terjadi? Keluar dari masjid jadi mufti dia, Pak. Ya, ponis orang masuk neraka aja kerjanya, main neraka, gitu kan? Iya kan? Nah itu kalau belajarnya nanggung begitu. Ya, jadi memahami hadis-hadis yang ada tuh nggak bisa setengah-setengah. Ya, makanya banyak kejadian kesalahan seperti itu. Ya. Dalam Riyadhus Shalihin itu ada hadis tentang celaan meninggalkan latihan memanah. Ya, ada sebuah hadis yang mengatakan siapa yang pernah memanah kemudian meninggalkan memanah maka dia mendapatkan ancaman apa itu dosa segala macam. Itu kalau hadis itu saja yang dia baca, nggak dia baca hadis setelahnya, itu bahaya, Pak. Hadis setelahnya itu apa? Siapa yang meninggalkan memanah, dia pernah latihan memanah, kemudian meninggalkan latihan itu karena benci syariat memanah. Ada kalimat itunya, Pak, hadis setelahnya. Maka itu yang mendapatkan ancaman. Kalau dia hadis pertama selesai ngaji nggak ngaji lagi, itu bahaya. Nah, itu orang harus istiqomah memanah sampai mati tuh, ya kan? Nggak ada pensiun memanah berarti kan? Nggak. Yang diancam di situ kalau dia berhenti memanah karena benci syariat memanah. Karena memanah itu kan sunnah, Pak. Nah begitu, ya belajar itu yang lengkap lah, begitu. Nah, maka sekarang fenomena kayak gini banyak terjadi, Pak. Ya kan, orang-orang baru hijrah nyalahin orang aja kerjanya. Nah, mungkin memang kekurangan dia di situ memang. Semangat hijrahnya bagus, semangat ngajinya bagus, tapi jangan nanggung-nanggung. Begitu. Ngaji sekalian. Ya, saya banyak juga ditanya sama anak-anak kalau lagi live TikTok itu. Ustaz, saya pengen hijrah ke manhaj salaf begitu kan. Saya pengen belajar sama ikut kajian mereka. Saya bilang silahkan, tapi jangan setengah-setengah. Ya, nanti kalau setengah-setengah yang ada orang tua kamu yang belum mengikuti manhaj salaf dalam tanda kutip itu nanti kamu salahkan, pasti itu. Karena kita ngalamin dulu, Pak. Ya, kita SD SMP-nya negeri, awam, sholat pun mungkin enggak zaman itu. Orang tua kita NU-nya, Asy'arinya tulen, ya setulen-tulennya tulen begitu, Asy'arinya kental banget. Kemudian kita masuk pesantren yang notabene bukan Asy'ari lagi. Ya, yang ini begini amalan begitu. Jadi awal-awal kita pulang ke rumah mungkin baru 3 bulan pulang ke pondok, pulang ke rumah, 6 bulan pulang semester begitu. Itu ketika pulang tuh kita udah kayak paling berilmu, Pak. Rasanya semua ibadah orang tua kita yang selama ini kita pelajari sama mereka itu salah semua. Iya kan? Nah, kalau kita belajarnya baru sampai semester itu, kemudian setelah itu nggak mondok lagi, itu bahaya, Pak. Semua orang kita salahin. Tapi semakin lama kita di pesantren, ya 4 tahun di aliyah, tambah lagi mat ali, tambah lagi S1, lanjut S2. Kemudian ikut daurah sama ulama ini, sama ulama itu, baca kitab ini, baca kitab itu. Kita baru sadar, ngapain lagi dikasih hidayah, didakwahin orang tua saya. Orang mereka sudah di atas sunnah juga kok. Cuman memang referensi ibadah kita dengan mereka ya berbeda. Tapi dua-duanya toh sama-sama benar kok. Paham Pak ya? Kalau kita ngajinya sudah banyak begitu. Maka para ulama itu akan menyebutkan tahapan kita nuntut ilmu itu 3, Pak. Ya, yang pertama, kalau orang baru belajar, mereka akan sombong dengan ilmunya, kan begitu, Pak? Dia baru ngaji, sombong dengan ilmu yang dia punya. Ya, semua orang ditantang debat, padahal ilmunya baru sedikit. Baca Iqra juga paling masih terbata-bata. Ya, karena baru dapat hadis isbal tadi aja. Ya, karena baru dapat hadis bid'ah aja.
Semua orang disalah-salahin. Tapi kalau dia dalami bid'ah itu, hadis yang lain, kemudian pendapat para ulama tentang bid'ah, nanti dia baru sadar, oh ternyata begitu tuh bid'ah itu. Pembahasannya luas sekali tentang bid'ah itu. Ya, enggak serta-merta orang baru belajar hadis bid'ah kemudian membid'ahkan orang lain, enggak semudah itu. Ya. Jadi kalau kita baru berada di titik awal itu, baru belajar, baru mondok 6 bulan, setahun, 2 tahun, nanti kita sombong dengan ilmu kita, Pak. Sama dengan orang-orang pesilat tuh. Ya, baru dapat 2 jurus, sabuknya baru warna putih, semua orang ditantang, Pak. Kan begitu, Pak. Seakan-akan dia paling kuat, paling sakti. Ya kan? Tapi kalau dia semakin banyak belajar, nanti dia akan naik ke level yang kedua. Dia itu mulai tawaduk dengan ilmunya. Ya, saya melakukan ini, mereka melakukan itu. Kok berbeda? Bisa jadi mereka lebih banyak ilmu dari saya. Mungkin mereka punya hadis yang saya nggak tahu. Mungkin mereka punya referensi yang saya nggak baca. Kan begitu. Terus sama-sama masih dalam ya ranah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mulai tawaduk, Pak. Ya, kalau silat itu mungkin sabuknya udah warna merah, Pak. Dia mungkin udah 100 jurus, dia saya 100, mungkin dia 200. Ya udah, saya tawaduk aja lah dengan ilmu saya. Kan begitu. Ya. Kalau udah naik levelnya, semakin nanti dia belajar, nanti levelnya semakin level para ulama. Apa itu? Semakin banyak ilmunya, semakin nggak punya ilmu, Pak. Semakin merasa nggak punya ilmu. Jadi belajarnya semakin banyak, nyalahin orangnya semakin sedikit. Ya kan begitu. Sama dengan orang-orang yang udah sabuk hitam kan. Ya, orang sabuk hitam itu kan nggak petantang petenteng, Pak. Iya kan? Merasa dia masih butuh jurus ini, jurus itu segala macam. Nah, kita belajar itu juga begitu, Pak. Ya. Ini mengingatkan kita semua ya. Ya. Jangan mentang-mentang tahu hadis ini, tahu hadis itu, kemudian jadi seakan-akan jadi mufti, mustahil mutlak gitu. Jauh, Pak. Ya, jauh banget. Ya. Itu tentang isbal, Pak ya. Aman, Pak ya. Yang isbal selama ini karena hajat silakan. Karena hukumnya mubah. Al-Imam Syangkiti dalam kitabnya ya Zadul Muqtani atau apa nama judulnya itu, boleh menyebutkan kalau mereka punya hajat, mubah hukumnya. Silakan. Ya. Pakaian masyarakatnya, pakaian kantor di bawah mata kaki, mubah itu apa? Boleh. Tapi kalau dia memanjangkan itu khawatir dia jalan-jalannya mungkin ada najis segala macam, nanti naik derajatnya menjadi makruh karena khawatir kehati-hatian tadi itu. Tapi kalau dia udah sombong, nah kan hadis tentang isbal itu kan keluarnya zaman Rasulullah, Pak. Di zaman itu semakin tinggi ya kualitas ekonomi seseorang, semakin panjang bajunya, Pak. Jadi kalau zaman itu mau ngelihat orang ini tinggi jabatan, tinggi hartanya, lihat dari pakaiannya. Semakin panjang itu biasanya semakin kaya, Pak. Nah, itulah yang dicela oleh Rasulullah. Yang sombong-sombong begitu yang nggak boleh, karena semua ini kan milik Allah kan begitu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tentang isbal. Jadi isbal di sini yang nggak boleh itu isbal yang sombong. Ya, kalau nggak sombong nggak masalah. Kemudian yang pertama tadi bukan karena berlebihan atau sombong, berlebihan dan sombong. Yang kedua isbal. Yang ketiga yaitu yang dilarang oleh syariat adalah memakai pakaian syuhrah namanya. Syuhrah itu apa, Pak? Supaya kelihatan beda dari yang lain. Menyelisihi adat istiadat kita. Menyelisih orang banyak biar kelihatan unik, biar kelihatan beda. Itu namanya pakaian syuhrah. Itu dilarang oleh syariat. Ya, kata Rasulullah SAW, man labisa sauba syuhrah albasahullahu yaumal qiyamah mislahu. Siapa yang memakai pakaian syuhrah, maka pada hari kiamat Allah akan memakaikan itu juga. Ya, pada hari kiamat di hadapan manusia. Ya. Jadi yang sunnah itu, pakaian yang sunnah itu adalah pakaian yang menyerupai masyarakat umum kita, Pak. Itu malah sunnah hukumnya. Kalau menyelisihi haram. Ya. Berarti sunnah di Indonesia ini pakai apa, Pak? Pakai batik, pakai sarung, koko, itu hukumnya sunnah, Pak. Pakai jubah di Indonesia ini hukumnya apa, Pak? Nah, kalau memang sudah menjadi tradisi kita, pakai jubah itu udah bukan barang sesuatu yang aneh di masyarakat, berarti sunnah. Itu sudah menjadi adat istiadat kita. Ya. Tapi kalau dia hanya sekedar pakai jubah yang bukan adat istiadat kita, itu hukumnya nggak sunnah. Sunnahnya di Arab iya,
Kenapa? Karena di Arab itu pakaian istiadat mereka jubah. Sedangkan di Indonesia itu lebih sunnah pakai batik daripada pakai jubah. Kalau memang jubah belum menjadi sesuatu yang biasa di masyarakat kita. Tapi kan kalau di sini udah biasa orang pakai jubah. Berarti jubah hukumnya sunnah. Rasulullah itu pakai jubah itu kenapa, Pak? Pakaian Arab. Kalau suai ini peci, hukumnya apa, Pak? Bukan sunnah, Pak. Secara hukum ya. Itu bukan sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah pakai peci itu untuk menutupin apa kemarin pembahasan kita yang pertama tentang rambut Rasulullah, untuk nutupin kepala. Pakai sorban itu hukumnya apa? Terutama di Indonesia yang belum menjadi sesuatu yang udah biasa lah, pakai sorban itu kan masih jarang lah di Indonesia. Itu hukumnya nggak sunnah di Indonesia, Pak. Kecuali dia pakai jubah. Rasulullah biasa pakai jubah. Nanti kita sampaikan pakaian Rasulullah. Pakai surban, Rasulullah pakai surban. Dia niatkan melakukan sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah, maka nilainya sunnah. Tapi kalau secara hukum yang tadi saya sampaikan, secara umum hukum pakai surban apa? Bukan sunnah, Pak. Termasuk peci ini, nggak sunnah. Maka kita sholat nggak pakai peci nggak ada masalah, karena dia mubah, Pak, hukumnya. Kecuali rambutnya panjang, tutup pakai peci, iya. Nah itu bahkan nanti bisa berubah menjadi bukan sunnah lagi, wajib. Karena kalau tertutup tempat sujudnya, jidatnya dengan rambut, nggak sah kan? Maka berarti ketika itu pakai peci wajib hukumnya. Nah begitu, Pak. Jadi yang sunnah itu adalah pakaian yang adat istiadat kita. Maka Syekh Utsaimin pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, inna ya muwaqqata fi ghairil muharram hiya sunnah. Bahwa sesungguhnya ya menyamai atau menyamakan perbuatan kita dengan masyarakat sekitar kecuali yang diharamkan oleh Allah, itu hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Kalau dilakukan berpahala kan? Ya, jadi kalau kita ngikutin pakai batik haram nggak? Nggak haram, dan itu sudah menjadi tradisi kita, maka pakai batik hukumnya sunnah. Sarung, ya. Ini ada tradisi kita, Pak, ya kan? Sarung ini kan, maka pakai sarung apa? Sunnah. Karena sarung itu nggak haram. Paham ya? Jadi yang diharamkan itu pakaian syuhrah yang menyelisihi yang bukan pakaian kita. Kelihatan aneh aja. Jadi pandangan orang aja. Nah, itu berarti syuhrah. Itu hukumnya haram. Nah, kemudian yang keempat yaitu bertasabuh dengan orang kafir. Nah, itu haram hukumnya. Ya, haram. Rasulullah mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari golongan tersebut. Dia menyerupai orang kafir, berarti dia kafir. Tapi memang ini pakaian yang memang sudah menjadi khas mereka. Kalau tidak menjadi khas mereka, sudah menjadi khalayak ramai memakainya, bukan haram. Nah, misalnya, Pak, mudah-mudahan nggak ada di antara kita ya jalan-jalannya nanti ke Israel misalnya, ke Yerusalem. Kemudian sholat setelah itu pakai topi putih yang begini tuh, haram hukumnya, Pak. Kenapa? Itu pakaian orang Israel, Pak, Yahudi yang putih itu, Pak, tahu ya? Nah itu kan khas mereka, Pak, haram hukumnya. Nah, atau pulang-pulang dari Vatikan yang dibawa topi Santa, dipakai tiap hari. Mereka aja pakainya cuma Natal, kita pakai tiap hari, haram hukumnya. Karena itu sudah menjadi khas mereka. Paham, Pak ya? Maka dulu ada ustadz yang mengharamkan jas. Jas itu khas orang-orang Eropa kan, orang-orang kafir kan. Tapi sekarang jas sudah menjadi adat kita, maka pakai jas sunnah. Hampir setiap kita ini punya jas di rumah kita kan. Nah, udah bukan sesuatu yang aneh lagi. Maka berubah hukumnya. Itu sudah menjadi tradisi kita. Paham, Pak ya? Nah, kemudian yang selanjutnya yang diharamkan itu menyerupai lawan jenis. Pakaian laki-laki pakai pakaian perempuan atau sebaliknya, ini haram hukumnya. Ya bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak boti-boti itu, Pak. Ya. Tahu boti, Pak? Boti tahu ya? Banci LGBT, Pak. Nah, hidup cuma sekali jadi boti lagi, ya kan? Nah, kan ruginya dua, dunia rugi, akhirat rugi. Ya. Dan ternyata banyak, Pak, di Indonesia. Dan setelah disurvei, LGBT paling banyak itu Jawa Barat, Pak. Nah, Jawa Barat. Kerawang juga kejadian. Nah, tapi pesantren paling banyak juga di Jawa Barat, Pak.
Pesantren paling banyak di Jawa Barat, LGBT paling banyak Jawa Barat. Termasuk pinjol itu paling banyak Jawa Barat. Bukan Jakarta, bukan Banten, bukan Surabaya, bukan Padang, ternyata Jawa Barat. Ya. Dan pergerakan umat Islam yang paling aktif itu di Jawa Barat, Pak. Kegiatan-kegiatan Islam, kajian-kajian itu paling aktif di Jawa Barat. Nah, jadi plus minus ya. Plusnya bagus ya, minusnya ya begitu. Maksudnya ternyata juga paling banyak di sini. Nah, ini PR kita bersama lah. Paling tidak jaga anak-anak kita, ya kan? Kayak begal-begal itu kita tahu beritanya di sini-sini aja kayaknya. Tempat lain nggak ada begal kayaknya. Ya, provinsi lain. Ini Bekasi ini segala macam, Cikarang ini kan. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat juga cobaannya, Pak. Ya, Jawa Barat nih imannya bagus, ya, cobaan juga bagus, gitu. Jadi begitu, Pak ya. Yang pertama tadi, tujuan utama memakai pakaian adalah menutup aurat. Bentuknya segala macam mubah kecuali yang diharamkan oleh syariat. Satu, berlebihan. Ya. Dua, isbal yang sombong tadi. Yang ketiga, syuhrah. Yang keempat, menyerupai orang kafir. Yang kelima, menyerupai lawan jenis. Itu haram hukumnya. Nah, selain itu, boleh-boleh saja, Pak. Ya, boleh-boleh saja. Mau harganya berapa kek? Nggak ada masalah sebenarnya sejatinya. Ya, bahan kecuali memang ada hadis yang lain, kayak laki-laki haram pakai sutra. Ya, kalau perempuan boleh. Ya, laki-laki haram pakai sutra. Ya, maka laki-laki nanti kain kafannya juga haram pakai sutra. Nggak boleh, Pak. Ya, kalau perempuan kain kafannya makruh. Kain sutra. Mereka memakainya di dunia boleh, tapi nanti kain kafan dari sutra perempuan itu makruh. Karena mahal, mubazir. Karena paling seminggu juga habis kan, rusak. Ya, mending buat kasih tetangga kita yang yatim piatu gitu. Ya. Begitu. Ya. Kemudian kita bacakan beberapa hadis tentang pakaian Rasulullah. Ya, termasuk jenisnya, ada bentuknya, ada bahannya, termasuk warna, termasuk nanti sunnah memakai pakaian baru, pakaian lama, dan seterusnya. Hadis yang pertama, hadatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi, qala hadatsana Al-Fadl ibn Musa wa Abu Tumailah wa Zaid ibn Uhbab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah, dari istri beliau Ummi Salamah, qalat, beliau mengatakan, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah gamis. Ya. Jadi kalau kita pakai gamis, niatannya melakukan sesuatu yang dicintai Rasulullah, sunnah, berpahala. Ya. Kenapa Rasulullah pakai gamis? Selain memang pakaian tradisi Arab, Rasulullah memakai pakaian gamis itu karena ya, mudah dipakai. Ya, mudah dipakai. Cuman itu alasannya, Pak. Ya. Alasan beliau menyukai model pakaian ini adalah karena mudah dipakai dan dilepas, serta tidak perlu repot mengencangkan saat bergerak. Nggak perlu ikat ini, ikat itu, pegang ini, pegang itu, nggak perlu. Simple pakai gamis begini. Ya. Kalau bahannya tebal, ya pakai celana pendek pun di dalam masih aman buat sholat. Ya kan? Yang penting ketika sujud nanti jaga-jagalah. Khawatir nanti sujud kelihatan paha, kalau betis nggak membatalkan. Paha. Kalau paha kelihatan, batal berarti sholatnya. Ya, maka minimal kalau mau pakai jubah, pakai celana pendeknya yang selutut lah paling enggak. Jadi ketika sujud itu pahanya masih tertutup. Termasuk pakai sarung, Pak. Bapak pakai sarung, sujud, nggak pakai celana dalam pendek, kelihatan paha, batal, Pak, sholatnya. Karena salah satu membatalkan sholat itu apa? Terbuka aurat. Ya, terbuka aurat. Nggak sengaja di situ ada batasannya. Nggak sengaja di situ segera ditutup nggak batal, tapi nggak sengaja dibiarkan batal. Contoh, kita sholat di luar, angin bertiup, kebuka sarung kita,
langsung kita tutup, nggak batal. Karena nggak sengaja terus langsung ditutup. Nah ini setiap sujud begitu posisinya. Dan sering kita lihat Pak, ya walaupun cuma sedikit ya pahanya, yang penting udah di atas lutut. Walaupun lutut, para ulama berbeda pendapat lutut itu aurat atau tidak. Anggap tidak aurat. Dalam mazhab Syafi'i nggak aurat lutut. Di atas lutut kan paha langsung Pak. Kalau kita sujud, terutama yang pakai sarung nggak pakai celana pendek tadi ya, itu pahanya kelihatan Pak. Walaupun sedikit, ya sisi-sisi sininya itu kelihatan. Ya kalau dia tidak anggap nggak sengaja, karena nggak sengaja, langsung ditutup harusnya. Lah ini nggak terbuka terus. 4 kali sujud begitu, 8 kali sujud begitu, batal sholatnya, tersingkap auratnya. Nah, pakai jubah juga begitu. Maka kalau jubahnya tebal, ya pakai minimal selutut. Kalau jubahnya tipis, ya harus pakai sarung di dalam atau paling tidak celana. Ya, karena kalau transparan kelihatan juga auratnya kan. Ya, berdoa. Jadi Rasulullah alasan memakai gamis ini bukan Allah perintahkan. Kali kalau Allah perintahkan, maka sunnahnya udah umum. Enggak, karena memang itu pakaian tradisi Arab. Abu Jahal pakai gamis kok. Ya kan? Abu Jahal kok pakai jubah, Pak. Ya, Abu Lahab pakai jubah itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi pakaian yang paling disukai Rasulullah kata Ummu Salamah adalah qamis atau jubah. Nah, hadis yang kedua juga sama. Kata Ummu Salamah, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah al-qamis. Pakaian yang paling disukai Rasulullah adalah gamis. Hadis yang ketiga juga sama, dari Ummu Salamah juga, qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah yalbasuhu al-qamis. Pakaian yang paling disukai Rasulullah yang beliau pakai adalah gamis. Ya, jadi 3 hadis pertama ini ya pakaian yang paling disukai Rasulullah adalah gamis. Dan alasannya tadi itu, selain pakaian tradisi Arab, mudah dipakai, ya mudah dipakai, mudah dilepas, nggak perlu ngencangin ini ngencangin itu, ya segala macam. Ya. Kemudian hadis yang keempat, hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj, qala hadatsana Mu'adz bin Hisham, qala hadatsani Abi an Budailin yakni Ibnu Maisarah Al-Muqaili, an Syahar bin Hausyab, an Asma binti Yazid qalat kana kummu qamisi Rasulullah sallallahu ila rusghi. Dari Asma binti Yazid beliau mengatakan panjang lengan gamis Rasulullah sampai pada pergelangan tangan. Nah, ini kan model. Sudah tadi itu gamis itu jelas ya, ada untuk kepala, tangan 2, itu gamis. Kemudian panjangnya di sini itu disebutkan sampai pergelangan segini nih. Ya, ini pergelangan tangan. Ya, kalau pencuri yang dipotong pergelangan di sini, batas antara telapak tangan dengan lengan. Ini namanya pergelangan. Ya, Rasulullah itu gamisnya sampai pergelangan. Nah, sekarang ada gamis modelnya yang segini. Sunnah nggak itu? Ya, sunnah-sunnah aja. Gamis, ya kan? Ya. Tapi gamis Rasulullah kata Yazid binti Asma tadi ya segitu. Ya, kalau kalian benar-benar mau ngikutin Rasulullah, ya persis segitu. Ya, terus nanti juga dibahas ini pakai resleting atau pakai kancing begini. Nanti dibahas di sini. Ya, dibahas. Habis Pak ya? Azan kan? Udah. Oh 2 menit lagi. Nggak ada pertanyaan Pak? Kalau ada saya catat aja, nanti saya jawab pertemuan berikutnya. Silakan Pak. Oh, langsung saya jawab aja. Haram Pak. Oke, haram. Jangankan cincin Pak, pakai ini nih. Emas, haram. Ya. Jangankan cincin. Ya. Nah, macan nggak ada masalah. Ya, mau jenis apa aja nggak ada masalah. Nanti ada pembahasan tentang cincin Rasulullah di sini. Ada cincin Rasul, tapi masih jauh kayaknya. Gitu Pak ya, udah. Baik, udah mau azan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.